Hari ini gue mau jelasin Charten itu apa dan kita punya fitur apa aja. Jadi Charten ini sebenarnya AI financial assistant yang bakal ngebantuin lu buat nyatet keuangan lu, buat lebih ngerti sebenarnya uang lu itu habis kemana aja sih. Dan di sini kita coba mulai dari yang pertama ya, yaitu dari login. Lu tinggal masukin nomor aja. Nanti di sini bakal kirim OTP ke WhatsApp. Nah, jadi WhatsApp ini harusnya lu bakal terima OTP dari sini. Kalau nggak terima, lu cuma perlu ngechat dulu ke si WhatsApp. Sesimpel itu. Jadi kalau udah kekirim OTP-nya, langsung ketik aja. Setelah kita masuk ke OTP-nya sini, di sini adalah semua angka-angka kita. Jadi mungkin gue jelasin dari dashboard paling depan dulu ya. Di sini ada beberapa tombol, kita bisa lihat nih, yang dari yang paling atas. Ini tempat dashboard ya teman-teman. Di sini tuh kita bisa geser-geser juga, lihat bulan-bulan sebelumnya. Gitu. Dan ini adalah kondisi uang kita di bulan ini. Kita bisa go through ke bawah juga nih. Di sini ada beberapa informasi soal wallet-wallet kita. Nah, wallet cash, wallet jago, USD, dan lain sebagainya gitu. Di bawahnya, ini ada informasi soal net worth kita. Jadi kelihatan nih, kira-kira flow kita tuh seperti apa uangnya. Apakah kita uangnya nambah terus, atau enggak. Di sini kita bisa lihat juga, nggak cuma dari 30 hari ke belakang, tapi 90 hari bahkan 1 tahun. Gitu ya. Nah, terus kita scroll down lagi. Ada tempat buat pengeluaran harian, ini buat ngeliat lo itu ngabis duitnya di mana aja. Kalau misalkan di tanggal 2 ada pengeluaran tambahan yang besar, dia bakal naik. Contohnya di sini, tanggal 11 nih. Ada something nih dari pengeluaran 13 juta jadi 23 juta something, gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat pengeluaran by kategori. Nah, di sini tuh kalau di data gue itu habis paling banyak di makanan dan minuman, gitu ya. Sedangkan yang lainnya tuh masih ya aman banget lah. Dan di sebelah pengeluaran per kategori ada budget juga. Di sini kalau kita ngeset banyak budget, dia bakal muncul semuanya. Tapi di sini gue cuma ngeset satu budget, yaitu transportasi. Dia kasih tahu juga progresnya seperti apa. Jadi lu bisa nge-track kira-kira sekarang tuh dibanding 1 bulan, udah parah atau enggak gitu ya. Nah, terakhir di dashboard ini, lu bisa ngeliat ada transaksi apa aja. Cukup simple, di sini aja. Nah, kalau misalnya lu butuh informasi, lu pengen langsung input pengeluaran, lu bisa tambah. Nah, di sini tuh langsung ngasih tahu lo, kira-kira pengeluaran atau pemasukan, lo bisa input aja. Gue mungkin sekalian demo aja kali ya. Tadi, let's say gue bayar parkir 40.000. Gue bayar pakai cash gitu ya. Lalu kita tulis parkir. Dan di sini hari ini tanggalnya dan kategorinya transportasi karena bayar parkir. Gue tinggal mencet tambah aja. Kalau mau kasih tambahan juga boleh nih. Atau ke let's say BSD gitu ya. Tinggal mencet tambah. Lalu dia akan mengurangi net worth lo dan transaksinya kecatat di bawah parkir. Ini dia di atas ini karena ya udah terjadi hari ini juga gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk yang dashboardnya. Cukup simple, cukup straightforward. Kita langsung lanjut ke next item ya teman-teman, yaitu di wallet. Nah, ini kalau pertama kali baru masuk dia bakal muncul ada semacam guide gitu. Kalian bisa langsung ikutin aja. Wallet ini ngasih tunjuk kita kondisi dari masing-masing dompet kita. Jadi di sini kita kan bisa ngeset ada berapa dompet nih. Ada yang cash, jago, wise, stockbit, dan lain sebagainya. Kita bisa ada tunjukin utang juga. Utang ini ngasih tahu kayak kita ada utang berapa besar sih ke orang. Dan terakhir dari ini semua akan dihitung kira-kira net worth kita ada berapa. Nah, kalau kita mau menambahkan wallet, kita cukup pencet tombol yang di atas kanan. Kita misalkan mau bikin, let's say, kita mau punya wallet BCA warna biru. Kita kasih tahu saldo awal kita berapa? 5 juta. Kita mencet tambah aja, maka nanti dia akan muncul satu wallet baru, yaitu BCA di bawah sini. Cukup simple. Dan kalau kita mau ganti-ganti pun bisa. Kita mencet titik 3 di kanan sini, kita mencet sesuaikan saldo. Misalkan, oh ternyata salah nih. Sekarang saldonya bukan 5 juta, tapi 10 juta. Ya, 10 juta. Tinggal mencet simpan, dia langsung ke-update. Nah, simple as that. Selain itu, kita juga bisa set suatu saldo sebagai kita punya default. Kita tinggal mencet yang ini, set as default. Misalkan kalian pakai BCA terus, ya udah set default aja. Jadi kalian kalau input di WhatsApp atau dimanapun, dia bakal langsung refer ke BCA dulu. Kecuali kalian specify walletnya itu yang mana. Terakhir mungkin yang edit di sini. Nah, edit ini buat ngasih tahu saldo awal. Jadi agak berbeda sama yang sesuaikan saldo tadi. Kalau sesuaikan saldo, itu ngelihat saldo di titik itu. Contoh, awalnya kita masukin 5 juta, terus kita udah pakai 500.000. Jadi kan saldo sekarang 4.500.000. Nah, kalau kita ubahin saldo awal, yang berubah itu yang 5 juta. Misalkan 5 jutanya jadi 7 juta atau berapa. Nah, sedangkan kalau kita sesuaikan saldo, yang berubah itu saldo sekarang. Kita lihat ya, kalau saldo awal kita ubah nih di sini. Kita edit saldo awal,
bukan 5 juta tapi 7 juta. Harusnya saldo kita jadi 12 juta. Karena tadi ada penyesuaian langsung di 5 juta gitu ya. Cukup straightforward menurut gua. Jadi ide gitu aja sih untuk wallet. Semoga membantu. Ini adalah core untuk input di dashboard teman-teman. Jadi kalau kita udah punya transaksinya, cukup kita lihat nih, semua transaksi kita tuh akan terlihat di bawah. Di sini ya, di yang hari ini misalkan. Kita ada penyesuaian saldo, ada parkir yang tadi tuh, ada makan pizza. Semua bakal kelihatan di sini teman-teman. Bahkan pas transaction kita pun ada. Nah, cara bacanya itu cukup simpel. Kita lihat aja. Yang di paling kiri itu ada namanya, ini keterangan kita. Lalu di bawahnya itu ada makanan dan minuman. Ini adalah kategori. Sebelahnya adalah walletnya. Dan ini kayak informasi tambahan, gitu ya. Nominalnya itu di yang paling atas, ya 74.000. Kalau kita mau edit-edit pun kita juga bisa. Tinggal pencet yang di tombol ini doang. Cukup simpel. Kita tinggal ubah aja jumlahnya, nanti dia langsung menyesuaikan dengan baik. Gitu aja. Itu untuk detailnya. Nah, kalau misalkan teman-teman juga pengen benerin beberapa hal, kalian bisa delete juga. Dan totalnya nanti dalam 1 hari bisa kelihatan di atas ini. Cukup simple, ya kan harusnya. Ini kalau warna hijau itu artinya ada pemasukan. Kayak gini nih. Kalau hijau di sini itu artinya di hari itu kita netnya positif. Sedangkan kalau warna merah ini artinya kita sebenarnya lagi negatif. Lagi rugi ya di hari itu atau duit kita berkurang. Gitu. Di sini kita bisa ngeliat net cash flow juga per bulan. Dan kalau kita mau nambah transaksi pun kita juga bisa tambah di sini. Nah, tambah itu sama kayak tadi ya, basically ya. Kalau kita pengeluaran atau pemasukan, kita tinggal masukin aja, itu cukup sulit. Nah, ini dia yang sama. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal lagi, yaitu ada pindah saldo. Ini adalah untuk transfer, misalkan dari suatu dompet ke dompet yang lain. Let's say dari sini. Dari cash ke Bank Jago lah. Let's say kita mau transfer 3 juta. Biaya transfernya nggak ada. Pindah saldo nanti dia bakal keputer. Jadi yang di Bank Jagonya bakal berkurang. Yang di cash-nya bakal berkurang 3 juta, tapi yang di Bank Jago bakal nambah 3 juta. Cukup itu. Nah, nanti kalau kalian udah punya data yang cukup banyak, kalian bisa minta ekspor juga. Ekspor data by CSV di periode tertentu per bulan gitu ya. Nanti tinggal mencet download CSV dan nanti dia langsung ke dalam. Kita open the files, kita lihat, and voila. Ini adalah data yang kita udah input sejauh ini. Oke, gitu aja. Kalau import data ini sebenarnya kalau kalian punya suatu data, kalian bisa import ke sini. Cuma mungkin let's set that on another time. Oke? Next, kita ngomongin soal budget. Budget ini kita bisa ngeset kayak sebulan tuh target kita ada habis berapa sih sebenarnya. Kalau misalkan contoh di sini gue set transportasi cuma habis 1 juta setiap bulan. 1 juta, jadi kalau tiap kali transaksi kita diisi di kategori transportasi, maka dia akan nambah. Di sini tuh udah terisi 87%. Ini artinya di bulan ini, gue udah pakai budget gue dari 1 juta itu 870 ribuan, gitu ya. Kalau kita mau nambah budget, kita tinggal mencet tambah aja di sini. Di sini tambah kesehatan misalkan. Kita mau kasih limit, misalkan kita beli vitamin 1 juta setiap bulan. 1 juta, simpan. Ya udah nanti tiap kali kita membeli vitamin, kita nanti bakal masuk sebagai kategori kesehatan, gitu. Untuk ngelihat kategori kita ada apa aja, kita tinggal lihat di kategori sini, teman-teman. Nah, kategori ini ada banyak, ada berapa yang memang dibuatkan. Sama catatin langsung setiap kali ada transfer, penyesuaian saldo atau admin fee. Sedangkan di bawah ini adalah kita punya default kategori. Yang kalian nggak perlu bikin, kita langsung bikinin buat kalian. Oke, terus mungkin itu aja kali ya untuk kategori. Cukup simpel, ini ada dashboardnya untuk melihat dari keseluruhan kategori pengeluaran kalian seperti apa. Jadi kalau kalian setiap bulan ada banyak kategorinya, dia bakal ngeliat tuh secara agregat, secara keseluruhan, gabungan, kira-kira limit kalian udah pakai berapa sih. Next, fitur yang menurut gue paling menarik, yaitu di AI Insights. Nah, fitur AI Insights ini ngasih tahu kesehatan keuangan kita. Jadi kalau kita dapat skor yang tinggi, ini artinya keuangan kita sangat sehat. Sedangkan kalau skor kita sangat rendah, itu artinya ada yang bisa diperbaiki lagi. Umumnya ini karena cash flow yang negatif. Dan juga keberadaan utang-utang, teman-teman. Kita cek aja kali ya penilaiannya. Di sini ada skornya juga. Dia kasih tahu kalau cash flow gue jelek nih dibanding yang lain, 92. Sedangkan tabungan sama budget usage gue masih sehat. Nanti kalau dia udah perlu perhatian, dia bakal berubah warna nih kayak yang di paling kanan.
kalau udah bahaya dia bakal berubah lagi jadi warna merah. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat pengeluaran kalian tuh sehari berapa sih? Di sini contoh ya, pengeluaran per hari itu 50 juta rata-rata per hari. Terus di sini pengeluaran totalnya udah 900 juta gitu dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat aja. Ada beberapa insight, jadi dia kasih tahu kalau kita berhasil menyimpan berapa makanan kita di satu kategori ya, itu gimana dibandingkan dengan bulan lalu. Kategori yang lain juga, dan lain sebagainya gitu. Dan yang paling bawah, ini ngasih tunjuk nih kira-kira spending kita tuh habis di mana sih secara tabel doang. Ini grafik simple, jadi ngasih tunjuk kayak ternyata makanan dan minuman gue tuh mendominasi semuanya. Nah, artinya kan di sini gue harus menjaga pengeluaran di makanan dan minuman gue supaya nggak jebol. Ini ada comparison juga dengan bulan lalu, jadi kalian bisa lihat kayak apakah kalian lebih baik di bulan ini atau enggak. Terakhir di bawah pemakaian budget ini sama kayak yang sebelumnya sih. Cukup simpel. Oke, next ya kita mau ngomong soal satu fitur yang sangat-sangat membantu buat orang-orang yang malas nyatet kayak gue. Di sini namanya fitur buat automate dari email. Jadi, ini prosesnya agak ribet, so bear with me please. Di sini gue udah connectin ya, jadi yang pertama tuh kalian harus pencet tambah. Tambah di sini dulu. Ini diingat-ingat dulu aja, tapi pencet tambah. Nah, kalau misalkan ada Cbank gitu ya, kita pencet lanjut. Nanti kan di sini ada satu email yang harus kita forward. Nah, teman-teman bisa langsung salin aja ke sini, lalu buka email teman-teman. Let's say di sini gue pakainya Gmail gitu ya. Kita coba cari, kita login ke account gue. Lalu caranya yang paling simple adalah kita pencet dulu nih di sini di settings tadi ya, setting untuk search. Lalu kita lihat Cbank itu emailnya apa. Coba ya, Cbank. Nah, harusnya kita tuh bisa ngelihat email yang memberitahukan transaksi. Di sini email Cbank adalah kayak ini, alerts@cbank.co.id. Maka kita bikin filter yang sama. alerts@cbank.co.id. Oke, kita create filternya. Lalu, nah tadi, kalau kalian udah punya ini, kalian bisa langsung forward aja. Tapi kalau belum, kalian harus add forwarding email address. Let me help ya. Caranya itu simple. Kalian pencet yang tombol ini, add a forwarding email address. Paste yang email di sini tadi nih, teman-teman. Taruh di sini, pencet next aja. Kalau di sini di aku udah ada ya. Cuman let's see, kita harus reset gimana caranya. Jadi biasanya tinggal kita kayak login. Nanti kalau misalkan login udah selesai, dia langsung bantuin kita ke connect dan kita bakal dapet tuh license ya. Nah di sini gue udah coba login ya. Kalau di gue karena gue udah punya forwarding emailnya, dia langsung aman. Tapi kalau enggak, kalian harus nge-activate lagi. Jadi aman banget. Nah jadi nanti kalau udah kalian tinggal pencet nih, forward a copy of incoming email to this. Udah selesai deh. Nah sekarang, yang tadi disable aja. Nextnya kita disable aja, karena kita nggak mau nge-forward semua email kita gitu ya. Kecuali kalau kalian mau ya, boleh-boleh aja sih. Tapi janganlah. Nah sekarang kalau udah, kita pencet langkahnya tadi. Ini kita lihat ya, alerts@cbank.co.id, create filter. Dari sini kita pencet notify tadi, forward, and then create the filter. Udah. Once this happens, kita tinggal balik ke sini, kita pencet selesai dan tambahkan. Udah, seharusnya sekarang kalau ada transaksi dari Cbank, dia bakal masuk ke sini secara otomatis. Contohnya tuh kayak yang di sini. Gue udah pernah konekin ke Chrome dan dia langsung mau connect semuanya. This is very helpful sih. Jadinya gue nggak perlu nyatet apapun. Gue cuma perlu confirm aja kalau ya gue catatnya udah bener dan udah selesai deh. Next ya, kita mau bahas soal notifikasi. Notifikasi ini cukup simpel lah ya. Basically kalau ada auto catat dia langsung masuk notifikasi di sini. Nah ini tuh harusnya notifikasi yang bisa muncul dari HP juga. Jadi ya ini bakal lumayan membantu lah istilahnya. Cuman yang notif is just notification, kalian bisa refresh, bisa delete juga kalau mau. Cuman ya that's how it works. Cukup simpel. Next soal setting. Ini adalah tempat kalian untuk taruh setting-setting kalian. Kalian ada mau ganti nama juga bisa di sini. Mau ganti mata uang utama bisa juga. Jadi nanti semuanya akan di-show dalam mata uang yang kita pilih. Contohnya kalau di sini IDR rupiah, dia bakal show-nya IDR juga. Oke, bisa ganti nomor kalau kalian mau. Ganti nomornya itu kita bakal kirim OTP ke nomor yang baru. Jadi hati-hati, kalian harus punya nomor yang barunya juga ya. Dan terakhir nih ada email pemilihan. Ini berbeda dengan forwarding email. Oke, karena ini restrict, ini nanti kita bakal enhance lagi biar lebih keren. Sekarang nih begini dulu aja ya.
Kita bakal lihat ke depannya bakal kita jadi seperti apa. Ini ada tour, kalau misalkan kalian ke-skip tutorialnya, jadi kalian bisa pelajarin ulang semuanya. Dan di sini ada konektor. Nah, konektor ini cukup oke buat kalian pakai kalau kalian mau menganalisa keuangan kalian lebih lagi. Walaupun kita memang sudah usahakan di dashboard lengkap, tapi kalau kalian butuh analisa yang lebih dalam, kalian mau tarik-tarik datanya, kalian bisa banget pakai AI favorit kalian. Nah, caranya adalah tinggal pencet salin URL, buka AI favorit kalian, lalu buka di sini settingsnya. Harusnya di sini tuh kalian bisa mencari extension MCP connectors. Di connectors kalian bisa add custom connector, kalian tambahin misalkan catatin, ini udah ada ya BTW kalau gue. Langsung kasih link yang tadi, udah tinggal mencet add. Harusnya kalau di gue nggak bisa karena gue udah punya server ini already exist. Gitu. Kalau kalian harusnya bakal muncul seperti ini. Nanti kalau udah ke-connect seperti ini, kalian tinggal ngechat-ngechat aja soal catatin dan dia bakal langsung jawab semuanya. Bahkan bener-bener enhanced. Langsung coba aja kali ya nanti. Alright. Terus kalau kalian misalkan nih udah nggak mau banget pakai catatin, ya udah kalian bisa delete account-nya di sini. Hapus account permanen. Terus hapus. Tapi gue nggak akan pencet hapus karena gue masih sayang sama account-nya. Gue masih mau pakai dan buat testing. Kalau kalian perlu banget dan kalian nggak mau pakai lagi ya bisa lakukan itulah. Oke. Dan terakhir, refer. Jadi kalau teman-teman mau kasih ke orang buat menggunakan catatin dan kalian bisa dapat reward dari referral ini, kalian cukup kasih salin link ini aja, kasih ke orang lain. Nanti saat dia klik link itu, maka kode referral kalian akan tercatat langsung buat orang itu. Jadinya kalian langsung dapat hadiahnya kalau dia sudah memenuhi syarat yang kita tentukan di sini. Kalau misalkan terakhir ya, kalau kalian mau kasih tunjuk ke orang soal catatin tapi kalian malu buat share soal keuangan kalian, ya kalian tinggal pencet nih tombol mata. Jadi semua informasi langsung ketutup, kalian bisa langsung share aja dashboard bentuk seperti ini harusnya di setiap item kalian ketutup semua, di wallet, di transaksi, di budget, everything. Ya ini ya udahlah nggak ada yang peduli juga. Lalu di insights ya semua nominal hilang. Oke? Mungkin itu aja. Semoga ini tutorialnya bisa membantu. Semoga lu makin ngerti juga cara pakaian dan nggak zone. Oke, semangat pakai catatin. Semangat catat. Sekarang gue mau jelasin gimana caranya pakai catatin di WhatsApp kalian. Ya ini aplikasi WhatsApp based buat membantu kalian nge-track semua keuangan kalian. Cukup simple. Di sini gue udah pakai. Gue kasih tunjuk WhatsApp gue. Jadi kalau kalian mau pakai apapun, kalian tinggal ngomong aja. Let's say, lu mau nyatet, lu habis bayar beli sepatu, 2 juta. Tulis beli sepatu 2 juta. Gitu aja, cukup simple. Kalian bisa langsung dicatetin, langsung rapi, bahkan kategorinya pun langsung dikasih tahu. Nanti kalau dari catat nih kita bisa lihat juga hari ini ada transaksi apa aja sih. Jadi kita tahu apa aja yang udah ada di sini gitu loh. Siapa tahu kita mau nyatet, kita lagi ngerekap, ada yang missing, kayaknya belum tercatat, langsung dicatatnya di sini. Gitu ya. Kita bisa cek dulu lah istilahnya, atau bisa cek di dashboard juga. Cuman kalau kalian mau simple di WhatsApp itu udah paling enak karena semuanya kalian tahu kayak gini. Alright. Nah, kalau kalian mau tahu juga nih kapabilitas catatin itu ada apa aja, kalian bisa tanya, lu bisa ngapain aja sih? Nanti dia bakal kasih tahu semua fitur yang dia punya. Jadinya lu nggak usah bingung, lu tinggal ngomong aja kayak selayaknya lu ngomong sama teman-teman sendiri. Ini contoh ya, tadi kan kita dicoba catat transaksi. Next, kita coba voice note ya. Kata nih, oh bisa voice note juga, kita coba. Gua beli makan 50.000. Kita coba lihat dia harus mendengarkan ini, lalu dia catat keuangannya. Gitu. Lumayan ya. Kita tunggu nih, ada logo dicatat. Kita lihat, beli makan 50.000. As simple as that. Oke, next dia bisa ngapain lagi? Edit dan hapus transaksi. Oke, let's say ya dari sini. Oke, hapus yang nomor 2 dong. Pizzeria nggak jadi bayar. Simple itu, harusnya dia bakal hapus juga. Jadi kita bisa ngatur apa yang kita nggak jadi bayar, apa yang kita terjadi, atau nominalnya kita mau ganti pun juga bisa. Contoh lagi ya, kita ganti nih. Nomor 2 sepatu, harganya ternyata 1,7 juta. Dia bakal auto ganti langsung dari sini. Kalian nggak butuh buka aplikasi lain, kalian cukup ngomong aja di WhatsApp. Udah, enak. Gitu ya. Kita lihat lagi nih, apa sih yang bisa dilakukan? Banyak banget teman-teman. Kita mau set budget misalkan. Set budget dong. Misalkan kita mau bayar sewa 4 juta deh sebulan.
Tinggal ngomong gitu aja. Jadinya nanti untuk sewa rumah dan lain-lain dia bakal set 4 juta sebulan. Kalau kita sampai sewanya lebih dari itu, nah itu bahaya artinya. Gitu ya, nih muncul nih budget tempat tinggal. Karena gue belum spend apa-apa jadinya masih nol. Gitu. Nanti gue bilang oke, kita langsung lanjutin nanti. Next-nya kita juga punya banyak wallet. Kita bahkan bisa bikin walletnya dari sekarang. Let's say ya, bikin wallet. Apa kalian pakai bank apa? Let's say Bank Mandiri. Bikin wallet Bank Mandiri. Saldonya nggak ada, nol. Nah, biasanya kalau kalian lihat, dia langsung membentuk suatu wallet sendiri, terpisah dari yang lainnya, dengan saldo nol. Nah, tuh, Mandiri saldo nol. Udah deh, misalkan kita mau beli makan lagi, beli makan, pakai Mandiri, 200.000. Dia langsung kurangin, karena saldo yang nol dia bakal minus nih, harusnya. Jadi kalian bisa nge-track juga mana saldo kalian yang inputnya tuh ngaco. Nah tuh, saldo Mandiri jadi minus ya. Nah, itu kan artinya ada salah input nih, karena saldo kita di bank itu nggak minus, ya kan? Nanti kalian bisa sesuaikan langsung aja, tinggal ngomong ke dia. Saldo gue di Mandiri ternyata ada 700k nih sekarang. Tinggal ngomong seperti itu, dia akan adjust angkanya, sesuaikan dari yang tadi minus 200 jadi 700.000 gitu ya. Basically nambah 900.000. Cukup simple. Ini kita udah nge-cover base-nya dari yang kita butuhkan. Nah, tapi kalau kalian mau menggunakan fitur-fitur lebih gacor lagi, kalian bisa nge-set jadwal reminder. Let's say kalian langganan Netflix. Sebulan berapa sih? 400.000. Terus aja. Gue langganan Netflix sebulan 400k. Bayar tiap tanggal berapa? 25. Nah, kirim. Dari sini dia akan nyatet langganan Netflix ini sebagai transaksi recurring yang terjadi setiap bulan. Kita lihat ya. Setiap tanggal 25 nih. Netflix, 400.000 per bulan, tiap tanggal 25. Nah, begitu. Cukup simple. Cukup simple. Dia langsung catatin semuanya. Next ya, kalian bisa, tapi basically ya, di WhatsApp ini lo bisa ngelakuin apapun yang lo mau. Pokoknya lo bisa lakukan dashboard, di WhatsApp pun juga bisa. Jadi ya, bahkan sampai ekspor data pun bisa. Minta data bulan Juni ini dong. Udah, tinggal tulis. Nanti tinggal tulis, dia bakal kirim filenya juga. Atau nggak kita mau cek laporan juga bisa. Kita mau minta apa lagi? Gamifikasi. Yang tadi ada streak dan achievement kita. Bisa kelihatan juga. Atau bahkan kita mau catatan semuanya dalam currency lain pun juga aman. Dan kalian juga bisa akses dashboardnya dari sini. So, mungkin gitu aja kali ya. Untuk fitur-fiturnya cukup banyak. Kalian bisa minta aja fiturnya ada apa aja. Nanti dia bakal kasih tahu semua yang lo butuhin. Gitu ya. Gitu. Mau explore next. Okay? Well, semoga ini membantu. Jadi kalian juga bisa ngerti, catatan itu bisa membantu kalian dari segi mana aja sih. Dan hopefully, kalau kayak gini kan jadi lebih enak. Kalian mau nyatet apapun, semuanya cukup lewat WhatsApp. It's at your fingertips on your most daily used application. Oke? Gitu aja, semoga ini membantu dan selamat mencatat.